Halo anak-anakku, shalom, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kabarnya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, jadi selamat jumpa kembali dalam pembelajaran agama hari ini. Semoga juga anak-anak kami semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan agar kita hidup selalu dalam sukacita. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Kami hari ini bisa memulai hari yang baru, mendapatkan kesehatan dan juga sukacita yang melimpahkan kepada kami. Hari ini kami ingin belajar tentang gereja-Mu, tentang hemat-Mu, dan tentang tubuh mistik gereja sendiri. Bimbing kami, hadirlah di dalam diri kami masing-masing, agar apa yang kami pelajari ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi kami. Semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, minggu lalu kita sudah memulai pembelajaran kita di bab pertama tentang gereja. Tentang gereja ini sudah kita lihat dua bagian, dan hari ini kita akan lanjut ke bagian kedua. Prodi pertama minggu lalu yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Kita sudah melihat beberapa yang penting dalam hal itu, termasuk pengertian gereja, kemudian juga gereja sebagai umat Allah sendiri, apa kira-kira tujuannya untuk kita sebagai anggota gereja terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Berikut ini saya tampilkan ada dua gambar atau yang disebut dengan dua model. Jadi yang pertama itu gereja umat Allah model institusi piramidal. Kemudian yang kedua itu adalah gereja umat Allah model persekutuan umat. Yang pertama kita lihat ini bentuk piramid, tahu ya piramid. Kemudian yang kedua itu lingkaran. Model pertama atau gambar pertama ini sudah ada sebelum Konsili Vatikan kedua. Gereja sudah mempunyai model ini. Apa kira-kira maksudnya? Jadi maksudnya antara lain yang pertama, para hierarki yang termasuk paus, uskup, dan para tahbisan. Para tahbisan ini maksudnya para imam, diakon, menguasai umat. Artinya merekalah yang menjadi penguasa yang tertinggi. Kemudian organisasi ini sebagai organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal, tertata rapi. Itu dari pimpinan tertinggi sampai umat. Kemudian para hierarki itu memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Jadi apa yang dikatakan dari atas itu harus dituruti oleh umat seluruhnya, seluruh dunia, seluruh umat Katolik yang ada di dunia ini. Kemudian model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Maksudnya imam menjadi pusat atau para hierarki menjadi pusat. Kemudian gereja model ini juga cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Itulah model yang pertama ini. Jadi tentu yang digunakan oleh gereja Katolik sekarang bukan lagi model yang pertama ini. Sekarang yang digunakan gereja itu adalah model yang kedua. Yang kedua ini tentu muncul setelah Konsili Vatikan kedua, di mana sudah ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Apa kira-kira maksudnya?
gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya begini, gereja itu tidak lagi berpusat pada hierarki, tetapi berpusat kepada Kristus. Sedangkan kaum hierarki itu, awam dan biarawati, sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Kemudian, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Kemudian, bahwa adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal, artinya keputusan dalam kebersamaan. Jadi ada hal-hal yang sangat berbeda ketika umat Allah masih pada model pertama, dan bedanya untuk sekarang ketika sampai pada model yang kedua, di mana dulu gereja itu memang berpusat pada hierarki. Segala sesuatu harus dari hierarki. Seperti yang saya katakan tadi, para hierarki itu adalah paus, para uskup, para imam, dan para diakon. Sementara sekarang itu tidak lagi berpusat pada hierarki, tapi kristosentris, artinya berpusat pada Kristus. Maka awam atau kita umat menjadi rekan bagi para hierarkis, menjadi teman atau teman kerja dari para hierarkis. Baik, demikian penjelasan singkat untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya harap nanti anak-anak kami yang memperdalamnya lewat sumber-sumber lain. Maka sekali lagi terima kasih, dan semoga kita dalam tetap keadaan sehat, ikuti tetap protokol kesehatan agar kita tetap kuat semangat untuk menjalani hidup ini. Sekian dan terima kasih.